Manfaat kunyit pada kesehatan. Diambil dari buku yang ditulis oleh Latika Yadav dan Upasana. Diterbitkan pada tanggal 8 April tahun 2022. Kunyit telah digunakan dalam pengobatan tradisional dan tradisi keagamaan setidaknya selama 6.000 tahun yang lalu dan juga disebut bumbu emas. Kunyit sering digunakan dalam pengobatan tradisional Cina dan India untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Maroko adalah negara pengimpor kunyit paling banyak setelah India. Penjualan kunyit terus meningkat sejak wabah COVID-19. Menurut beberapa penelitian, telah terbukti memiliki manfaat bagi kesehatan antara lain, 1. Antioksidan. Menurut penelitian, melaporkan bahwa kunyit meningkatkan kadar ekspresi glutathione transferase dan merna yang dianggap sebagai antioksidan. Antioksidan adalah zat alami yang dapat mencegah atau menunda beberapa jenis kerusakan sel akibat proses oksidasi oleh oksidan. Oksidan itu sendiri merupakan radikal bebas yang ada di lingkungan, tetapi juga diproduksi secara alami dalam tubuh. Antioksidan banyak ditemukan pada kunyit. Setiap dari kita memiliki antioksidan dan radikal bebas yang ada di dalam tubuh setiap saat. Beberapa antioksidan diproduksi oleh tubuh itu sendiri. Di samping itu, zat ini juga bisa didapatkan dari makanan. Tubuh kita juga menghasilkan radikal bebas sebagai produk sampingan dari reaksi seluler. 2. Peran dalam anti peradangan. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa kurkumin sangat menjanjikan untuk mengobati berbagai penyakit peradangan. Peradangan atau inflamasi adalah respons alami dari sistem kekebalan tubuh terhadap suatu cedera atau penyakit. Kurkumin merupakan senyawa alami yang memberikan warna kuning cerah pada kunyit, dapat berfungsi sebagai agen antiinflamasi kuat yang menghambat lipoksigenase dan COX2. Investigasi in vitro dan in vivo telah menunjukkan sifat antiinflamasinya pada fase peradangan akut dan kronis. Kurkumin mengurangi edema pada tikus dengan dosis mulai dari 50 hingga 200 mg per kilogram. Dosis yang lebih rendah dari 20-80 mg per kilogram mengurangi peradangan kaki dan edema pada tikus. Kurkumin juga mengurangi radang sendi yang diinduksi formaldehida pada tikus ketika diberikan pada dosis 40 mg per kilogram dan tidak menunjukkan toksisitas akut ketika diberikan pada tingkat hingga 2 gram per kilogram per hari. 3. Efektif dalam mengobati rheumatoid arthritis dan osteoartritis. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa kurkumin merupakan senyawa alami yang memberikan warna kuning cerah pada kunyit, memiliki efek anti-rematik. Kurkumin secara dramatis mengurangi kemerahan pada pergelangan kaki dan sendi serta pembengkakan pada tikus rheumatoid arthritis. Terapi kurkumin dan rapamicin menurunkan kadar sitokin proinflamasi pada tikus termasuk IL-1, TNF, MMP1, dan MMP3. 4. Mencegah penyakit kardiovaskular. Kunyit dapat membantu mencegah penyumbatan arteri, yang dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke. Kunyit berkontribusi untuk menjaga kadar kolesterol tetap normal dan menghambat oksidasi kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Endapan LDL teroksidasi di dinding arteri dan berkontribusi pada perkembangan plak aterosklerotik. Selain itu, kunyit dapat menghambat agregasi trombosit di sepanjang dinding pembuluh darah. Kurkumin telah terbukti meningkatkan fungsi endotel dan menurunkan adesi monosit yang dihasilkan oleh TNF-alfa dalam sel endotel melalui supresi NF-kappa B. Selain itu, kurkumin terbukti menghambat produksi reseptor angiotensin 2 tipe 1, sehingga mengurangi gangguan kardiovaskular. Kunyit atau kurkumin terbukti melindungi orang yang berisiko penyakit kardiovaskular dengan meningkatkan kadar lipid serum. 5. Efek pada saluran cerna. Kunyit memiliki beberapa karakteristik antiinflamasi yang bermanfaat bagi saluran pencernaan. Karena bioavailabilitas kurkumin yang meningkat di saluran usus, penyakit gastrointestinal seperti penyakit radang usus, fibrosis hati, dan keganasan gastrointestinal telah menjadi salah satu penyakit yang paling banyak diselidiki, menunjukkan potensi manfaat terapeutik. Kurkumin ditunjukkan untuk melindungi mukosa tikus dengan kolitis yang diinduksi secara artifisial dari bahaya. Kurkumin yang terdapat dalam kunyit mampu mengurangi peradangan pada tikus pankreatitis yang diinduksi secara eksperimental.
Kurkumin juga dilaporkan menghambat produksi mediator proinflamasi pada pankreatitis. 6. Sebagai antidiabetes, kunyit telah ditunjukkan dalam studi eksperimental untuk memainkan efek substansial pada diabetes. Kunyit juga membantu mencegah masalah yang berhubungan dengan diabetes mellitus. Dampak kunyit pada gula darah ditunjukkan secara eksperimental pada tikus albino, dan jalur poliol menemukan bahwa kunyit menurunkan kadar gula darah pada diabetes yang diinduksi aloksan. 7. Efek pada kulit. Ekstrak kunyit telah terbukti dalam percobaan laboratorium untuk mengurangi peradangan dan melindungi sel epidermis dari kerusakan akibat radiasi ultraviolet B. Kurkumin telah terbukti melindungi dari kerusakan kromosom yang disebabkan oleh radiasi gamma dalam dosis kecil kunyit. 8. Efek anti-kanker. Kurkumin telah ditemukan untuk menghambat karsinogenesis melalui dua mekanisme berbeda, angiogenesis dan proliferasi sel kanker. Selain itu, menghambat metastasis sel kanker dan mempromosikan apoptosis pada sel kanker. Kurkumin telah terbukti menghambat stimulator faktor angiogenik seperti VEGF dan faktor pertumbuhan fibroblast primer. Kurkumin telah terbukti menghambat ekspresi VEGF melalui regulasi NF-kB dan APP1, menghambat ekspresi IL-8. Kurkumin juga mampu menginduksi apoptosis pada sel kanker melalui mekanisme yang bergantung pada P53. P53 adalah protein penekan tumor yang ditandai dengan baik yang mengatur proliferasi sel, nekrosis, dan kerusakan DNA. Kurkumin juga telah terbukti mengurangi kanker usus besar. 9. Aktivitas imunologis. Kurkumin menunjukkan berbagai aktivitas biologis yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kurkumin telah terbukti melemahkan batuk yang diinduksi bradikinin. Ini menghambat pelepasan kemokin dan, oleh karena itu, dapat melindungi dari cedera paru akut. Pasien dengan penyakit pernafasan berat menunjukkan respon hiperimun yang dimanifestasikan oleh kerusakan alveolar yang luas, apoptosis epitel, akumulasi fibrin, dan pembentukan membran hialin. 10. Sifat antimikroba. Sejumlah penelitian telah menunjukkan aktivitas antimikroba kurkumin, yang meliputi sifat antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Saat ini, permintaan akan obat herbal sekitar 80% dari populasi dan meningkat seiring dengan ketergantungan masyarakat terhadap obat herbal. Selama beberapa dekade, sains telah menetapkan berbagai dampak bermanfaat kurkumin terhadap kesehatan manusia. Di India, setiap rumah tangga menggunakan kunyit setiap hari. Tanaman ini dianggap sebagai tanaman obat serbaguna karena mengandung berbagai komponen kimia. Dengan demikian, jelaslah bahwa untuk memerangi penyakit, penelitian ekstensif diperlukan untuk menentukan kegunaan terapeutiknya. Demikian manfaat kunyit bagi kesehatan, semoga kita tetap sehat dan bisa beraktivitas.